Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya kembali akan memberikan beberapa tips, yaitu tips agar bisa melaksanakan ibadah umroh. Perlu diketahui Bapak Ibu, ibadah umroh maupun ibadah haji itu merupakan panggilan. Terkadang ada orang itu keadaannya betul-betul memang tidak mencukupi. Kalau memang Allah sudah memanggil, ada saja jalannya. Begitu juga terkadang orang itu rezekinya turah-turah, tetapi di hatinya belum ada niatan untuk bisa melaksanakan ibadah umroh karena memang Allah tidak memanggilnya. Nah, untuk itu bagaimana caranya agar Bapak Ibu yang ingin sekali melaksanakan ibadah umroh namun terkendala dengan keadaan, misalnya biayanya dan sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tipsnya. Yang pertama, silahkan niatkan di dalam hatinya niat ingin umroh karena Allah. Ya. Bila seseorang di dalam hal beribadah, di dalam hal pengamalan, asalkan di dalam hatinya niat karena Allah, itu dicatat sudah mendapatkan pahala. Dicatat mendapatkan amal kebaikan. Karena niat kebaikan. Jadi intinya, kenapa saya katakan silahkan niatkan hatinya ingin umroh, tapi karena Allah. Karena ingin mendapatkan pengampunan dari Allah. Karena ingin beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Nah, bagi Bapak Ibu yang terkendala dengan biaya, yaitu yang kedua, silahkan berusaha menabung. Ya, silahkan Bapak Ibu berusaha memotivasi dirinya dengan berbagai macam cara agar hatinya itu terpatri untuk bisa menabung. Umpamanya, agar kita selalu ingat dengan Baitullah, bisa saja membuat atau membeli celengan yang berupa Ka'bah, umpamanya, agar selalu ingat. Nah, jadi intinya yang kedua, silahkan Bapak Ibu sedikit demi sedikit supaya menabung. Sisihkan rezekinya. Intinya itu. Ya, pertama tadi ingat, niatkan ingin umroh karena Allah, kedua menabung. Silahkan menurut ibu berapa kesanggupannya. Ya, umpama uang dapur berapa, silahkan sisihkan, niatkan karena ingin umroh. Kemudian yang ketiga, silahkan Bapak Ibu merutinkan membaca doa agar cepat pergi umroh dan haji. Maksudnya cepat dipanggil oleh Allah. Dan doanya bisa dibaca di waktu sepertiga malam yang akhir dan bisa dibaca setelah sholat wajib. Ya, jadi ada doanya supaya kita bisa dipanggil oleh Allah. Apa doanya, Pak? Doanya, Allahumma balighna Makkah wal Madinah wa Arafah warzuqnal hajjal mabrur waradha anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsyurna alal qaumil kafirin. Doa ini Bapak Ibu saya berikan kepada Bapak Ibu karena sudah saya praktekkan. Dan ternyata Allah memberikan jalan. Itu ya. Jadi saya bagikan doa ini, mudah-mudahan bisa diamalkan karena memang sudah terbukti. Saya sendiri pernah mengalami hal yang seperti itu. Maksudnya keadaan untuk bisa melaksanakan haji dan umroh itu kan biayanya cukup besar. Ternyata ya, kejadiannya ada sahabat saya waktu itu ya 20 tahun lebih yang lalu itu memberikan tuntunan doa seperti ini supaya diamalkan dan ternyata setelah diamalkan berhasil. Ya, itu saya bagikan kepada Bapak Ibu doanya. Doa supaya bisa dipanggil oleh Allah untuk haji dan umroh. Itu yang ketiga.
Kemudian yang keempat, silakan memperbanyak dan merutinkan membaca istighfar. Di mana saja. Pada saat umpamanya Bapak Ibu setelah selesai sholat 5 waktu. Baca istighfar. Bisa 100 kali, 500 kali. Silakan. Kemudian umpamanya pada saat waktu-waktu luang. Perbanyak istighfar. Kenapa? Keutamaannya orang yang membaca istighfar, selain Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah nanti akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu keutamaannya. Nah, silahkan diamalkan membaca istighfar. Bagaimana Pak cara bacanya? Cukup dengan membaca astagfirullah. Yang paling pendek saja boleh. Astagfirullah, astagfirullah. Itu ya, seperti itu. Selanjutnya yang kelima, yaitu silahkan merutinkan sholat hajat. Apa itu sholat hajat? Sholat hajat itu adalah sholat yang dilakukan oleh seorang hamba Allah yang memang ada keperluan kepada Allah, ada permintaan. Kan Bapak Ibu ada keinginan, punya cita-cita. Jelaskan kepada Allah, ya, utarakan keinginannya, yaitu melalui sholat hajat. Ya, silahkan boleh dilakukan, umpamanya setelah sholat duha, atau di waktu malam juga boleh, silahkan. Dirutinkan, umpama sehari sekali. Lakukan seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keenam, yaitu merutinkan sholat duha yang 4 rakaat. Ya, sholat duha yang 4 rakaat ini, pahalanya Bapak Ibu, Allah akan mencukupi kepada orang yang mengamalkan sholat 4 rakaat ini dari mulai pagi sampai petang. Maksudnya dicukupi rezekinya. Jadi kalau Bapak Ibu punya amalan setiap hari, mengamalkan sholat duha 4 rakaat, maka Allah dalam hadis itu diterangkan, Allah akan mencukupi orang tersebut dari pagi sampai petang. Dicukupi kebutuhannya, jadi diberikan rezeki dicukupi. Itu ya, seperti itu. Kemudian silahkan yang ketujuh, mintalah doa kepada kedua orang tua. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang namanya doa orang tua terhadap anak-anaknya itu makbul. Ya, silahkan Pak, Bu, ya, amal solih, doakan saya ingin sekali melaksanakan ibadah umroh, saya ingin melaksanakan ibadah haji, namun terkendala biaya, umpamanya seperti itu. Minta doa kepada kedua orang tua. Itu makbul. Ya, doanya orang tua untuk anak-anaknya itu makbul. Kemudian yang kedelapan, sering-seringlah menitip doa pada orang yang akan pergi umroh maupun orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Itu ya. Kenapa harus melakukan hal yang seperti itu? Ya, ada dalam hadis juga diterangkan. Jadi kita boleh menitip doa kepada orang yang akan melaksanakan haji maupun umroh. Nabi sendiri pernah melakukan hal seperti itu, ada dalam hadis dijelaskan. Minta kepada orang yang mau umroh atau haji, caranya bagaimana? Caranya ditulis di kertas, umpamanya saya nama Bapak Abdullah, semoga tahun ini bisa melaksanakan ibadah umroh. Cukup seperti itu, titipkan umpama ke tetangga atau teman yang ingin melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Bilangnya, ya, tolong Pak, ini saya titip surat, minta didoakan di tempat-tempat yang mustajab. Itu seperti itu ya, jadi nitip doa. Kemudian, yang kesembilan, sering-seringlah ikut mengantar atau menjemput orang yang pulang umroh maupun pulang haji. Ya, terutama Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu umpama mengerjakan hal yang seperti ini, umpama ada tetangga, ada teman yang pulang umroh, silakan menyempat-tempatkan waktunya untuk menjemput tamu-tamunya Allah yang baru pulang dari Mekah. Anda dalam hadis diterangkan, orang yang baru pulang umroh maupun haji, sebelum dia sampai ke rumah, itu makbul doanya. Nah, berarti silahkan Bapak Ibu praktekkan, ikut rombongan menjemput, namun sebelum sampai rumah, buru-buru minta doanya, Pak, Bu,
Bapak Ibu ini kan baru pulang umroh, mau sebelum sampai ke rumah saya minta doanya ya, agar saya dipanggil oleh Allah untuk bisa haji dan umroh. Itu ya, seperti itu. Kemudian, yang ke-11, hatinya supaya yakin dan berprasangka yang baik kepada Allah. Jadi hatinya yakin. Yakin kalau jerih payah ini, usaha ini akan membuahkan hasil. Jadi silahkan berprasangka yang baik kepada Allah. Jadi hatinya, niatnya yakin akan dikabulkan oleh Allah. Niscaya Allah akan kabulkan. Itu ya. Jadi silahkan berhusnudzon billah kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, sambil menunggu biaya terkumpul, silahkan pelajari tentang tata cara ibadah umroh atau tata cara ibadah haji kalau memang keinginannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Kemudian caranya bagaimana? Silahkan bisa menderes, ya, membuka hadis-hadisnya, di mana hadis-hadisnya itu kan banyak yang menerangkan tentang umroh, tentang haji. Silahkan dideres atau belajar kepada orang yang sudah memiliki ilmu mengenai tata cara ibadah haji maupun ibadah umroh. Jadi pada saat kita berusaha menabung, berusaha berdoa, silahkan sambil juga kita isi hari-hari kita dengan memperbanyak, ya, mencari ilmu, memperbanyak mendapatkan ilmu mengenai tata cara umroh atau haji. Ya, saya kan susah Pak, ya, saya tidak tahu harus bagaimana. Nah, diantaranya bisa Bapak Ibu, ya, membuka YouTube Abah Jojo. Di situ dijelaskan mengenai tata cara umroh, dijelaskan mengenai umpama hal-hal yang harus dilakukan ataupun hal-hal yang harus ditinggalkan. Silahkan, ya, diniatkan agar apa? Agar mendapatkan ilmunya. Ya. Dan bahkan, ya, hari ini tuh saya juga mendapatkan DM dari seseorang yang ada di Hong Kong, seorang ibu rumah tangga. Jadi beliau ini ada keinginan untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Beliau itu bekerja di Hong Kong dan dia curhat kepada saya, insya Allah 2024 akan pulang, ingin sekali melaksanakan ibadah umroh bersama saya, minta bimbingan kepada saya. Nah, saya juga mendoakan mudah-mudahan keinginan beliau betul-betul bisa terwujud, ya, bisa melaksanakan ibadah umroh bersama saya. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah semangat Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Dan yang ingin melaksanakan ibadah umroh, bercita-cita ingin umroh, ya, saya di sini menginformasikan bahwa nanti sekitar insya Allah 8 bulan ke depan, insya Allah bulan November awal, saya bersama istri akan melaksanakan ibadah umroh dan akan menemani sekaligus, ya, bareng. Jadi umrohnya bareng bersama saya. Jadi bukan berarti saya memberikan pengarahan ilmu saja. Apabila ada yang ingin dibarengi, insya Allah saya bisa. Tapi dalam hal ini memang sudah terjadwal. Jadi jadwal saya umrohnya itu di bulan November. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang ingin bersama-sama melaksanakan ibadah umroh bisa mendaftar di manajemen PT ICT. Ya, nanti saya akan berikan nomornya. Ya, jadi silahkan sebutkan saja umpama namanya saya ingin umroh bersama dengan Abah Jojo, kemudian persyaratannya apa, silahkan. Ya. Nomor WA-nya 0813, ya, saya ulangi 0813 8281 8357 bersama Ibu Hajah Rida. Jadi beliau ini nanti yang menjelaskannya, ya, sekaligus menjadi adminnya. Itu saja Bapak Ibu mengenai informasi keberangkatan umroh di 2023 yang insya Allah masih lama ya, sekitar 8
bulan lagi, jadi masih ada kesempatan untuk menabung, untuk mempersiapkan biayanya, mempersiapkan semuanya termasuk ilmunya. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.